Di sini saya Nabila Natika akan melakukan knowledge transfer dengan tema kesehatan. Di sini ada saudara saudari Eranoliza. Bisa diperkenalkan? Nama saya Eranoliza. Saya di sini akan membantu adik Bella Naratika untuk melakukan knowledge transfer. tulisan apa? Knowledge transfer itu mengenai kesehatan. Oh ya. Jadi saya Nabila Natika, mahasiswa dari Ilmu Informasi Perpustakaan. Dan jadi di sini pertama kali saya ingin menanyakan perasaan saudara saat menjadi profesi seorang perawat. Bagaimana perasaan Mbak? Saya menjadi perawat itu dari 10 tahun yang lalu. Itu perasaan itu sangat senang, gembira dan bahagia, dimana dengan profesi tersebut saya bisa membantu orang-orang yang sakit dengan penuh keikhlasan dan rasa bangga. Itu yang saya rasakan waktu itu. Oh, jadi kayak semuanya itu dilakukan dengan senang hati. Iya, dengan ketulusan dan ikhlas, dengan kebanggaan tersendiri yang sangat menyenangkan seperti itu. Lalu apakah Anda tidak takut saat melihat pasien yang sedang sakit gitu, perasaan cemas atau Tidak sama sekali, karena waktu itu yang saya rasakan itu hanya ingin menolong saat orang itu kesusahan, seperti itu. baik. Lalu apa motivasi Anda dalam menggeluti profesi perawat ini? Motivasinya waktu itu saya ingin membanggakan kedua orang tua yang mana mereka sangat mendukung saya waktu itu untuk kuliah keperawatan. Jadi kayak semuanya tuh dilakukan dengan senang hati gitu ya Mbak? Iya. Lalu dari mana awal karir Anda bisa ke dunia perawat ini? Awal mulanya dulu sebenarnya saya kan mau jadi seorang guru. Iya. Cuma karena dukungan kedua orang tua, yang mana waktu itu keluarga tidak ada yang terjun di dunia kesehatan, jadi saya ikut apa katanya orang tua waktu itu, tapi saya menjalankan itu dengan senang hati karena saya merasakan kalau jadi perawat itu bisa menolong orang banyak gitu. Karena saya dari dulu itu cita-citanya memang ingin bisa membantu orang banyak dan berguna bagi orang banyak juga, seperti itu. Bisa menolong sesama gitu. Iya. Lalu apa yang Anda lakukan selagi menjadi perawat saat itu Mbak? Kayak kerjaan apa saja gitu? Selain saya menjadi perawat di beberapa klinik, waktu itu saya juga kerja di salah satu bank, yaitu biasanya itu setiap bulan itu membantu para pensiunan itu seperti cek gula darah, membantu ngecek kolesterolnya. Jadi selain saya kerja di klinik, saya juga menjalankan profesi di salah satu bank itu, membantu orang-orang yang sudah tua pensiunan seperti itu. Jadi kayak Ya kayak sosial kayak juga di panti sosial gitu. Oh, jadi kayak bantu orang-orang yang sudah tua di panti jompo gitu. Iya, di kayak gitu juga. Lalu selanjutnya jadi apa menurut Mbak keuntungan dan kerugian menjadi seorang perawat? Kalau keuntungannya banyak sih, di diri ini tuh keluar rasa senang, gembira dan bangga sekali bisa membantu orang yang sakit, terutama orang yang tidak mampu, yang saya rasakan seperti itu. Mereka merasakan kesakitan itu dan kita bisa membantu. Kalau kekurangannya sih nggak ada, saya rasa ini nggak ada. Ya, jadi semuanya tuh adanya keuntungan. Iya, semuanya adanya keuntungan. Cuma kalau di rumah sakit perasaannya itu kan kalau kayak weekend itu tidak bisa berkumpul dengan keluarga, itu saja. Kekurangan di situ aja. Jadi harus benar-benar dengan senang hati, tulus dan ikhlas. Kalau melakukan pekerjaan itu tidaklah mudah karena harus mengorbankan perasaan juga untuk keluarga gitu. Aku bingung tanya. Ini waktunya
menit ini baru 5 menit. Oh, gitu ya. Melakukan knowledge transfer. Akan melakukan knowledge transfer dengan tema kesehatan. Di sini ada saudara saudari Eranoliza. Bisa diperkenalkan? Nama saya Eranoliza. Saya di sini akan membantu adik Bella Naratika untuk melakukan knowledge transfer. Tulisan apa? Knowledge transfer itu mengenai kesehatan. Oh ya. Jadi saya Naratika, mahasiswa dari Ilmu Informasi Perpustakaan. Dan jadi di sini pertama kali saya ingin menanyakan perasaan saudara saat menjadi profesi seorang perawat. Bagaimana perasaan Mbak? Saya menjadi perawat itu dari 10 tahun yang. Jadi waktu pengalaman Itu lagi di sini. sebentar ya. Oke. Jadi waktu pengalaman saudara saat melakukan perkuliahan di keperawatan itu bagaimana? Kalau waktu di rumah sakit itu yang sangat berkesan bagi saya itu waktu merawat pasien diabetes, di mana dia kalau diabetes kan diabetes itu kan ada 2, jadi ada yang kering ada yang basah. Kalau yang basah itu tuh ada yang gila luka, jadi dia itu bisa jadi gangreng itu luka yang biasanya bisa jadi infeksi lalu busuk gitu. Itu pengalaman yang benar-benar sampai sekarang saya nggak bisa lupakan karena baunya yang begitu menyengat waktu merawat pasien itu, dan kita harus benar-benar ikhlas di depan pasien itu dengan baunya, dengan ceritanya, karena kakinya itu udah busuk gitu ya. Itu yang membuat saya paling besar sampai sekarang, itu saya nggak bisa melupakan. Yang kedua, menolong pasien waktu di ruang IGD, pasien kecelakaan. Itu kepalanya sampai bocor, lalu isi kepalanya itu sampai jatuh. Itu dulu saya pengalaman juga yang mengerikan, yang menyenangkan, yang bikin saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Dengan keikhlasan tadi ya harus merelakan diri dengan tidak makan, karena masih teringat banget itu isi kepalanya itu pas dibawa ke IGD itu jatuh isi kepalanya. Itu juga pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Lalu waktu magang di salah satu rumah sakit di Magelang juga ketemu pasien, kan waktu itu di rumah sakit jiwa. Jadi ketemu pasien namanya orang sakit jiwa ya, kadang normal, kadang kembali ke alamnya yang aneh-aneh gitu. Jadi pernah diludahi gitu, pernah kayak gitu ya. Terus pasiennya BAB di dalam ruangan kayak gitu. Nah itu teriak-teriak ya, antara berani dan tidak kalau menghadapi pasien yang gangguan jiwa seperti itu. Itu pengalaman waktu di rumah sakit gitu. Jadi waktu di rumah sakit itu di rumah sakit pasien jiwa itu? Iya, yang terakhir itu di rumah sakit jiwa di Magelang waktu itu. Yang kadang normal, enak diajak ngobrol, terus tapi kalau kembali lagi kembali ke alamnya yang alam tidak sadar itu teriak-teriak. Iya, teriak-teriak. Kadang ada yang ngumpul, ada yang ludah, ada yang BAB, ada yang pipis, nggak menentu. Iya. Kalau pengalaman yang begitu juga berkesan yang di panti jompo, itu juga menolong orang tua yang kena diabetes, jadi perawatan juga di punggung, jadi ekstra gitu. Iya. Perawatannya dibedain gitu Mbak. Kalau yang di panti jompo itu juga ada perawatan intensifnya. Di situ juga banyak kayak pasien TBC, pasien
yang luka kayak kena diabetes tadi, gangren tadi juga ada itu, tapi ruangannya dipisah-pisah. Oke. Terus ketemu yang suka minggat dari panti itu juga Ada juga. Iya, ada yang naik pagar mau keluar itu juga ada. Dan banyak sekali sih waktu itu pengalaman yang didapat waktu di panti Di jompo panti itu. jompo. Iya. Terus waktu itu solusinya gimana Mbak? Kayak ada penanganannya? Waktu itu saya ada tim perawat yang lain, jadi berdua, terus ada dokternya satu. Itu kita tenangkan dengan mengajak dia berkomunikasi. Iya. Jangan sampai dia itu merasa takut dan tidak nyaman. Kalau dia merasa takut dan tidak nyaman, dia akan marah dan akan meludah. Jadi namanya itu kalau sudah lansia itu sikap kekanak-kanakan itu timbul kembali ya. Bisa dia marah, bisa dia pokoknya apapun itu dia lakukan untuk supaya dia itu bisa senang dan tenang, nggak mau di apa ya namanya itu, nggak mau dikekang gitu loh. Jadi namanya juga balik ke anak kecil. Iya, semuanya saya gitu. Iya, jadi kalau kita menghadapi pasien yang seperti itu, kitanya juga harus tenang dan sabar. Terus bagaimana caranya kita menghibur mereka supaya senang, supaya tidak merasa terancam lah gitu dengan keadaan di panti itu. Karena ada berbagai macam pasien juga di situ dan dari berbagai daerah juga. Kalau panti kan biasanya kan kebanyakan ada yang dititip, ada yang dapat di jalanan seperti itu. Berarti kayak di panti itu berarti kayak apa? Orangnya tuh dari mana aja gitu Mbak? Iya, ada yang dari luar daerah, ada yang memang dari daerah itu sendiri, dan tergantung yayasannya juga tuh. Dan kebetulan waktu itu di salah satu panti yang saya rawat pasiennya itu, alhamdulillah itu perawat-perawatnya itu dokter-dokternya walaupun beda agama tapi mereka memang kekeluargaannya itu kuat banget. Jadi mereka itu benar-benar menolong gitu loh buat yang panti-panti ini tadi apa lansia-lansia ini tadi. Dan ada juga yang kadang lupa ingatan, namanya juga lansia ya. Nah, itu yang lebih parah. Jadi kita harus benar-benar fokus dan membantu mereka supaya bisa ingat kembali dengan keadaan mereka. Tadi anaknya masih ada apa tidak? Tadi kayak disadari lagi. Iya, di sini tuh masih ada keluarga apa tidak? Dan ada lagi itu yang nggak mau dirawat sama anaknya. Padahal anak-anaknya masih ada, tapi dia lebih nyaman di situ, lebih nyaman di panti. Karena mungkin banyak temennya seumuran yang sama-sama lansia gitu. Ada yang hobi bermain musik, ada yang hobi bernyanyi. Jadi kalau ketemu yang masih normal pun sudah lansia itu lebih asik. Kayak sejiwa gitu Ya, Mbak. tapi kalau masih ada biasanya itu kan yang kayak hilang tiba-tiba itu hilang ingatan, marah-marah. Oh. Nah, itu yang biasanya susah. Ya, Berarti kayak harus wabar gitu Kak yang di. iya kalau di panti itu harus lebih sabar. Kalau yang di rumah sakit itu pengalamannya juga cuma yang itu Mbak, maksudnya yang merawat orang kecelakaan tadi itu. Iya, itu yang paling berkesan sih karena lihat isi otak jatuh. Terus Itu di depan Mbak. iya di depan mata, dibawa ke IGD dan sini membantu, jadi otomatis pasti langsung ngeluh, langsung trauma, langsung nggak langsung makan 2 hari 2 malam nggak bisa makan, cuma minum air putih aja waktu itu. Jadi benar-benar ya harus ikhlas itu tadi. Kalau nggak sabar, nggak ikhlas, jangan jadi perawat. Kayak gitu Ya, pokoknya harus kayak
udah Iya. dijalanin aja gitu, nggak boleh sambat-sambat. Udah ketemu 13 menit. Apa lagi ya? Kalau bisa dilanjut besok gak apa-apa tambah. Gak apa-apa, soalnya 45 menit Mbak Bu. Apa sekalian sekarang, tapi aku bingung ngomong apa juga. Jadi ingat apa yang mau ditanya. Apa besok aja Mbak, gak apa-apa tambah. Besok sama. Tapi beda kerudungnya ya saya. Gak apa-apa, nanti Jadi itu dipakai lagi nggak apa? gak apa-apa kok Mbak, soalnya kalau misal 2 hari ketemu tambah nilainya nambah. Oh gitu. Nah, jadi kayak beda oh, 2 hari beda gitu. kerudung beda. Oke. Iya. Dan sudah seperti itu, sekian dulu hari ini. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Nabila Tika. Di sini ada saudari Eranoliza yang berpengalaman berprofesi sebagai perawat. Jadi bisa diceritakan Mbak, kenapa saudari Mbak Reza ini memilih kuliah sebagai perawat ya Mbak? Karena ketertarikan ingin bersosial dengan pasien, maksudnya membantu orang. Karena saya dulu itu pernah pengalaman ya waktu saya belum jadi perawat, itu ada keluarga pasien yang dicueki gitu. Misalnya kalau pasien itu kurang mampu, terus mereka itu terlambat gitu mendapatkan pelayanan karena mungkin ya itu tadi mungkin faktor ekonomi, mereka dilihat dari situnya. Jadi yang keluarga mampu itu didahulukan mendapatkan pertolongan, itu yang dulu pernah saya alami juga seperti itu. Setelah itu tertarik di situ juga karena dukungan orang tua yang mendukung saya untuk mengambil profesi perawat itu juga seperti itu. Jadi kayak ingin membantu orang-orang yang itu Mbak ya, yang Iya, yang benar-benar yang membutuhkan. Sebenarnya tujuannya dulu itu seperti itu. Terus ada cita-cita juga pengen bikin tempat apa namanya itu kayak klinik lah seperti itu. Cuma karena dulu ada kendala, jadi saya tidak melanjutkan ke S2. Baik, lalu waktu di kuliah pasti ada kayak praklinik gitu ya Mbak ya. Iya. Itu bagaimana pengalaman saudari Mbak? Waktu praklinik itu banyak sekali pengalaman, seperti ketemu kakak senior yang sudah PNS, ketemu dokter-dokter yang sudah handal, terus ketemu pasien dengan berbagai macam ya sifat dan karakternya dan keluarganya juga. Kadang ketemu keluarga yang dibilang sok-sok pinter, ada juga seperti itu, kayak menganggap remeh perawat juga ada. Ya, padahal tidak semua perawat itu sama gitu. Memang ada sih beberapa, bukannya ini ya, ada beberapa yang kadang memang tidak melakukan pekerjaan perawat itu dengan setulus hati, mungkin ada. Tapi yang banyak saya temui itu juga keluarga pasien itu menganggap bahwa mereka tidak dihargai ketika bertemu dengan perawat yang kurang ikhlas gitu ya. Maksudnya kebanyakan gaya apa gimana ya, karena saya dulu itu kuliahnya di Sumatera, jadi saya rasa agak beda lah di daerah Pulau Jawa, kota besar gitu. Iya. Lalu waktu di kuliah itu kayak ada kendala nggak, misal kayak kesusahan cari apa, misal kan ada pasti kayak ada penelitian gitu kan Mbak, tentang kesehatan. Itu kayak ada kendala nggak waktu cari penelitian itu? Banyak sekali, karena waktu preklinik itu kan bertujuan untuk menyusun skripsi juga. Jadi awal mula bikin proposal dulu, nanti setelah itu lanjut skripsi. Itu pembuat proposal itu saya harus mencari pasien dulu yang dengan penyakit yang sesuai dengan judul. Setelah itu nanti saya harus ke perpustakaan untuk mencari bahan, terus harus buka-buka juga Google, cari-cari referensi yang dulu kakak-kakak
yang pernah berhubungan dengan judul yang saya bikin, karena dulu saya ambil tentang diabetes yang berhubungan dengan hipertensi dan stroke. Jadi ada 3 judul yang berkaitan seperti itu, jadi sangat susah sekali mencari pasien. Iya, waktu itu, dan ketemu dengan dokter, kebetulan dokter itu lulusan luar negeri, jadi tambah susah untuk untuk berkomunikasi dan mencari waktu untuk bertemu beliau itu sangat sulit. Jadi banyak sekali pengalaman waktu itu yang nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Saya hanya ingin mengatakan kalau kuliah kesehatan itu sangatlah mahal, sangatlah susah, jadi harus lebih semangat memang seperti itu. Jadi kayak misal pengalaman Mbak di kesehatan sendiri itu gimana waktu di rumah sakit, misal kayak apa ya maksudnya waktu menangani pasiennya itu loh Mbak, maksudnya itu Kesulitan waktu itu banyak sih, kayak kita kan waktu itu kan baru terjun ke rumah sakit, jadi masih didampingi dengan kakak-kakak tingkat. Iya, dengan terus kepala ruangannya masing-masing. Kayak di hemodialisa itu bagian cuci darah itu kita benar-benar harus mengerti, karena kalau nggak paham jadi di situ bisa salah kan. Cuci darah itu kan semuanya kan harus bisa, jadi di situ sulit banget. Lalu waktu merawat pasien patah tulang, itu dulu pengalaman saya juga, saya masih bingung gimana sih faktur itu luka dalam sama luka luar itu seperti apa. Itu juga pengalaman yang waktu itu di rumah sakit yang sulit itu, waktu preklinik juga sih waktu itu. Nah, kalau kebetulan dapat kepala ruang yang enak, maka saat itu kalau pas kita penelitian maka akan lancar dan enak gitu. Pas dapat yang agak susah kayak jadi apa namanya, proposal yang akan kita bikin itu akan sulit seperti itu. Kayak mencari data-data pasien yang beberapa tahun yang lalu misal, terus menyamakan dengan yang keadaan sekarang kayak gitu. Nanti dicari penyebabnya apa sih. Jadi benar-benar harus detail dan harus hafal di bagian mananya kayak gitu, seperti itu. Untuk lalu kan setelah lulus kuliah itu saudari Mbak Reza ini kerjanya itu di mana aja Mbak? Kan setelah lulus kuliah Mbak Reza ini tetap di daerah sana apa langsung pindah ke sini waktu cari kerja? Waktu itu saya langsung ke Pulau Jawa. Iya. Waktu itu kan saya pikir kalau di Sumatera itu kayak dulu itu kan namanya wanita ya, pengennya itu cari yang penghasilannya lebih. Jadi kalau di area Sumatera itu kalau menurut saya itu kurang apa ya, bukan kurang update, tapi memang di daerah situ sangat minim gitu kalau masalah gaji. Jadi saya pikir dulu saya pengen cari pengalaman di luar pulau, lalu saya memutuskan ke Surabaya. Setelah itu pernah sih beberapa mengajukan lamaran ke beberapa rumah sakit, tapi mungkin waktu itu lowongan belum ada. Lalu saya ke klinik pondok, saya nggak nyebutin anunya ya. Jadi di salah satu klinik, habis itu saya juga menolong di panti sosial juga. Ya dulu juga pernah di dokter kulit juga pernah, jadi asisten dokter juga pernah, merawat pasien kena spilis juga pernah. Spilis itu bagaimana? Spilis itu penyakit pada organ laki-laki yang biasanya sih kebanyakan itu mungkin berhubungan di luar nikah seperti itu. Jadi itu penyakit menular. Iya. Itu pengobatannya juga sangat sulit seperti itu juga pengalaman sih waktu itu. Jadi ada 4 tempat sih yang pernah saya itu bekerja di sini. Iya. Jadi itu kayak waktu bekerja di situ tuh Mbak Reza masih cari pengalaman gitu. Iya, masih cari pengalaman. Terus ada pengalaman unik nggak waktu bekerja di situ Mbak? Kak, misalkan pengalaman unik itu yang unik itu waktu di panti sosial. Jadi ketemu jompo-jompo.
yang kadang diajak ngomong nggak ada yang nyambung, ada yang enggak, ada yang pemarah, ada yang suka marah-marah kayak gitu, ada yang sakit TBC, sakit diabetes, ada yang darah tinggi, ada yang ginjal, berbagai macam. Jadi yang mulai dari bagaimana itu menurut pengalaman Mbak Reza yang berkesan, yang tadi yang jalan ya, yang waktu ngecek gula darah tadi loh Mbak, yang dengerin curhat-curhat gitu. Oh iya, waktu di panti sosial itu waktu apa namanya membantu orang-orang jompo itu ya sangat menyenangkan dengan mendengarkan ceritanya mereka, terus cerita tentang anak-anaknya mereka, terus nanti cerita saya senang di panti kayak gitu. Tuh, kenapa Mbak kok senang di panti? Karena banyak teman yang sebaya dengan saya, yang bisa saya ajak curhat kayak gitu. Kenapa nggak mau ikut anak-anak Mbak? Anak-anak itu banyaknya mengkekang. Kesini nggak boleh, kesana nggak boleh. Ya. Kan demi kebaikan banyak Ya, juga. sebenarnya seperti itu. Tapi kan kadang kebanyakan anak itu banyak bekerja. Jadi orang tuanya itu kesepian, kadang sendiri di rumah. Ada yang biasanya ngomong cucunya, ada yang membantu seperti itu. Kalau yang masih kuat, dan mereka kadang jenuh kayak nggak ada kegiatan. ya nggak ada kegiatan. Jadi mereka juga bercerita waktu pas saya cek tensinya, gula darahnya dan semuanya itu mereka sambil bercerita. Jadi saya harus mendengarkan itu juga. Itu karena berhubungan juga dengan apa namanya itu psikologis. Itu juga berhubungan dengan psikologis. Jadi kalau pikiran mereka tenang, maka kan atau masih ada orang buat cerita gitu kan. Jadi itu berhubungan juga dengan tensinya, maksudnya itu tekanan darahnya. Pernah waktu itu ketemu pasien yang sampai 200, akhirnya diresepkan obat, lalu hubungin anaknya soalnya terlalu tinggi. Dan ternyata memang kadang-kadang itu saya itu nggak mau suruh anak saya ngaji gitu, baca Al-Quran gitu. Dan dulu saya waktu kerja di salah satu panti itu yang juga saya tercengang itu ada satu nenek-nenek, mbah-mbah itu, dia itu ditemukan dokter yang memimpin panti itu, ternyata ketemunya itu di pinggir jalan. Dia tidur di kardus, hujan-hujan, ya, lalu ditolong sama pimpinan yayasan itu, dibawa ke panti itu, dan dia memutuskan pindah agama. Itu pengalaman yang menurut saya berkesan, karena waktu itu saya kepo, saya tanya, Mbah, kenapa pindah agama? Karena agama ini tuh orangnya baik-baik, katanya seperti itu. Menurut kepercayaan dia. Menurut pengalaman dia yang aku anggap kan, karena waktu itu selama dari kecil sampai dia tua itu kan dia menganut Islam. Lalu dia pindah ke salah satu agama itu, dia bilang karena agama ini orangnya baik-baik. Mungkin dalam artian baik-baik, orang agama ini mungkin tidak banyak tuntutan dan menyenangkan bagi dia gitu. Karena kan beda dengan agama kita yang harus sholat 5 waktu, baca Al-Quran, apalagi sudah lansia, lebih banyak mendekatkan kepada Sang Pencipta kayak gitu. Mungkin di hatinya dia itu kayak kekangan gitu loh, nggak menyenangkan banget gitu. Jadi dia bahagia dengan bertemu dengan orang dengan panti yang bisa menolong dia itu. Tapi yang saya ambil dari situ, ya mungkin bagi dia memang di situ dia nyaman. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk pindah agama itu, mungkin dia merasa nyaman karena memang yang nolong itu ya baik gitu. Baik, karena dia tinggal di jalanan, dia ditolong, sedangkan dia dibuang anak-anaknya gitu. Dibuang. Jadi pengalaman saya ambil itu ya, mungkin itu pikiran dia ya, mau bagaimana lagi. Cuman saya menyayangkan juga sih, gitu. Banyak sekali yang di luar sana itu yang tidak mendapatkan perhatian dari para lansia, karena ada anak yang sibuk bekerja, dan ada lagi yang orang tuanya dititipkan cucu-cucu. Akhirnya kesehatan si orang tua lansia ini menurun, tidak bahagia dengan masa tuanya. Seharusnya mereka santai, malah tertekan kayak gitu ya. Jadi itu ngaruhnya ke itu ya, tapi psikologisnya ya itu
sangat cepat bisa memacu stroke, hipertensi ya, itu kan berhubungan bisa seperti itu kesehatannya ya, apalagi kalau makanannya tidak diperhatikan. Jadi itu kayak dikasih resep juga tentang makan Iya, nanti dikasih tahu tidak boleh makan buah-buahan gitu. Pokoknya yang mengandung garam banyak itu seperti itu sangat cepat hipertensi. kayak yang asin-asin gitu. Kalau dapat pasien yang mudah mengerti, dia akan langsung melaksanakan apa sih pesannya perawat dan dokter tadi. Tapi kalau dapat yang kayak yang kayak meremehkan iya, gitu. saya nggak bisa mbak, saya harus makan Ini jeroan itu saya suka gitu. Saya nggak bisa ini, nggak bisa kalau nggak makan gitu. Iya. Ada juga terus solusinya gimana Kak kayak gitu? ya, kita harus beritahu anaknya. Jadi bagaimana caranya sih dia itu biar bisa belajar makan sehat. Misal kayak jeroan tadi mungkin diganti dengan kulit ayam mungkin, iya. tapi tidak selalu, sekali-sekali mungkin kayak gitu. Tapi memang susah kalau apa namanya itu memberitahu orang tua itu yang merasa dia lebih tahu. Memang susah. Jadi harus ada peran keluarga anaknya. Dikasih tahu. Iya, harus ada perhatian, itu memang perlu karena lansia itu kembali ke masa kecil yang ibaratnya makan harus diulang lagi gitu. Dikasih tahu lagi Sekarang waktunya makan harus segera makan, sekarang waktunya mandi harus segera mandi kayak gitu. Gitu perawatan lansia. Itu yang pengalaman saya jadi perawat di salah satu panti. Lalu kan itu waktu skripsi Mbak kan mengenai tentang apa tadi Mbak, tentang diabetes lalu hipertensi, itu juga tentang orang tua juga Mbak, tentang lansia Itu pengambilan datanya dulu langsung di rumah sakit. Jadi banyak data yang diambil dari situ, saya lupa jumlahnya berapa, cuman ngambil datanya dari situ. Jadi nanti dirangkum, terus nanti apa namanya itu ya, dibikin penjelasannya apa penyebabnya, apa bagaimana sih caranya pengobatannya kayak gitu nanti ada penjelasannya di situ. Jadi yang itu Mbak Reza yang cerita yang itu loh Mbak, yang di pinggir pantai yang Mbak Reza ambil. Itu saya waktu preklinik di salah satu puskesmas. Itu preklinik. Ya, preklinik. Itu preklinik yang waktu itu. Jadi pas menyusul buka puasa, itu per kelompok. Yang itu yang per kelompok. Jadi preklinik kan biasanya per kelompok ya. Iya. Itu kelompok berapa orang? Kayaknya 12 kayaknya. Soalnya sebutannya. Jadi kayaknya 12. Jadi nanti tapi tetap nanti saya bagian yang pasien ini kena apa, terus di daerah sini satu, nanti di daerah lain satu, nanti aku sama temen gantian. Jadi kayak sharing gitu. Kamu dapat pengalaman apa tadi? Di depan dosen nanti dikasih nilai berapa sih ya di prekliniknya kayak gitu. Kebetulan saya dulu ngambil tentang kanker. Itu kanker serviks waktu itu. Jadi ada seorang ibu itu ditinggal suaminya, tapi dalam keadaan punya anak satu, lalu hamil. Akhirnya kehamilan kedua itu tidak dibuang karena ada kanker serviks tadi, dan ditinggal suaminya, dan dia dikucilkan di daerah itu. Kenapa Mbak? Ya mungkin anggapan orang kalau kena kanker serviks itu apa ya, kayak wanita panggilan dia gitu. Maksudnya itu ya nggak terhormat ya, karena orang awam itu beranggapan itu karena itu penyakit itu tuh karena penularan dari karena berhubungan bebas kayak gitu. Sebenarnya ya nggak semua karena itu gitu. Bisa jadi sih memang ada keturunannya juga, atau memang kurang menjaga kesehatan. Ya misalnya kayak makanan, kebersihannya kebersihannya juga gitu. Lalu yang biasanya perempuan itu ada yang keputihan terus itu juga bisa apa namanya menjadi kanker. Yang penting itu adalah minum air putih yang banyak sama makan sayur
makan Iya. atau kecapean juga, jadi kadang ada yang males memperhatikan Iya, makanan. Yang penting saya bekerja, udah makan, lalu mendapatkan uang sehingga tadi lupa dengan sistem. Kesehatan. Iya, karena sebenarnya itu segala penyakit itu sebenarnya apa aja bisa masuk ke badan itu karena sistem imun kita tadi lemah. Tapi kalau kita sistemnya kuat dengan menjaga faktor makanan tadi, maka insya Allah nggak bakalan maksudnya nggak bakalan tertular. Sebenarnya di setiap tubuh manusia itu ada. Nah, tapi iya penyakit kanker itu sebenarnya ada, cuman karena sistem imun ini lebih kuat. jadi dia nggak orang iya beda-beda. iya jadi dia nggak jadi gitu loh. Sama kayak TBC nular. Iya. Kalau kita pas badannya nggak kuat lalu ada virus di luar sana, ya bisa kena gitu. Berarti itu penyebab dari ibu tersebut itu juga nggak karena hubungan itu juga Mbak, berarti karena kurang menjaga imun juga yang saya bisa. waktu itu lakukan penelitian itu seperti itu. Cuman mungkin karena di daerah tersebut sudah dibilang ada wanita yang itu cerita dia waktu itu kan saya tanya, dia cerita akhirnya, tapi itu tetap menjalankan kehidupannya dengan normal. Operasi tetap diikutin. Kalau waktu itu pakai kartu kesehatan jam Kesmas, karena waktu itu belum ada BPJS. Jadi Dulu banget. ya waktu itu. Lalu kalau nggak salah dulu sudah 3 kali operasi, tapi dia udah nggak ada suami, sudah nggak ada keluarga, jadi dia sama anaknya aja. Waktu itu anaknya itu masih kelas 4 SD. Ya, ibu itu walaupun sudah 3 kali operasi, tapi tetap masih ada sel kankernya. Lalu dia buka usaha itu karena rumahnya di pinggir pantai kan, jadi dia buka usaha kayak persewaan dan. Jadi di situ saya tertarik waktu mau wawancarai dia dengan meminta data dari RT. Ada nggak sih di sini orang yang sakit lalu nggak ada yang memperhatikan bantuan atau ya gimana nya gitu. Lalu ditunjuklah itu dikasih tahu infonya. Lalu saya sama teman-teman ke sana, lalu mencari tahu keluarga pasien ini. Ternyata ibu ini pejuang. Iya. Dalam artian dia sakit keras, ya sementara anaknya untungnya satu sih, nggak ada biaya sekolah dan lain-lain, makan pun susah. Ternyata dia buka persewaan dan di pantai itu. Ya selama itu dia dapat uang makan itu dari sana. Kayak gitu. Untungnya juga sih banyak bantuan. Iya, kayak beras, minyak, gula kayak gitu. Masih banyak tetangga yang memperhatikan dia. Iya. Ada juga sih yang beberapa yang Menunjukkan. ya karena itu tadi faktor. Banyak. Ya, yang nggak tahu sih apa sih penyebabnya sebenarnya Iya. penyakit itu. Kan biasanya kan orang awam itu biasanya kan ini dosanya itu kena ini, Iya. tapi nggak tahu itu karena apa juga nggak mereka juga nggak tanya juga ini. Jadi seperti itu pengalamannya. Terus kalau misalnya ya apa ya oh iya, jadi kalau waktu ujian di kampus itu Mbak Reza kayak ngapain kak ujiannya kan macam-macam biasanya Mbak, itu bagaimana? Itu banyak tentang itu cara pemasangan kateter. Apa itu Kateter itu alat yang disambungkan ke alat kelamin, nanti pasiennya nanti pipis lewat itu. Jadi nggak pakai pivot lagi, nggak dibawa ke kamar mandi lagi. Lalu pemasangan infus, jadi kita harus hafal gimana sih arterinya itu gimana, harus apa tepat penempatan jarumnya infus itu. Kalau enggak nanti bisa menyebabkan pembengkakan atau pecahnya pembuluh darah kalau nggak pas. Kemudian cara menolong orang yang patah tulang, fraktur di jalan misalnya kecelakaan, gimana sih cara pertolongan pertamanya gitu. Terus nanti kalau ada orang
melahirkan. Iya. Bagaimana sih cara menolongnya? Cara Pertolongan menenangkan pasien juga kayak gitu. Lalu cara memandikan bayi, merawat bayi yang baru berarti lahir. kayak perawat itu berarti kayak itu ya Kak, multi talent gitu. Ya, semuanya ada. itu ada gitu ya, Kak. Ilmu bidan itu juga didapat, Didapat ya, juga, kayak semuanya. membantu melahirkan, memandikan bayi, membersihkan bayi itu. Gimana sih cara menenangkan pasien itu semua ada. Enggak hanya sekedar Jadi, aku perawat aku cuma bisa ya itu tadi. Perawat Iya, cuma gitu. enggak gitu, tapi semua ada teori ada praktek. Dia enggak praktek aja. Ada teori ada praktek. Oh, berarti ada teorinya juga. Iya, ada. Jadi juga diperdalami Iya, teori di barat Harus. Iya, memang betul. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana menghadapi keluarga pasien, itu juga ada. Oh, juga ada. Juga ada. Itu juga diajari bagaimana sih menghadapi pasien, keluarga pasien yang kadang nggak nerimaan. Iya, Misalnya, kok lama sih sus? Oh Kenapa iya, sih? Kok lama? Saya kan sudah datang duluan. Oh, iya, Kadang ada seperti itu. Itu Dapat juga, pengertian, iya, dikasih pengertian. itu kita juga pelajarin. Oh. Bagaimana sih nanti menghadapi keluarga seperti ini, itu juga kita pelajari supaya keluarga ini nggak gopo, dalam arti nggak maksa. Iya. Karena kan namanya dokter, kan satu pasien itu kan kalau misalnya ada operasi atau apa kan juga membutuhkan waktu gitu. Dan juga tidak semua dokter yang kita butuhkan itu standby. Dokter kan juga punya keluarga. Ya kalau yang mengerti akan mengerti. Tapi memang tugasnya perawat memang melakukan pertolongan pertama sebelum dokter itu datang. Bila kayak ada yang darurat, ya bisa telepon dulu dokternya. Makanya kalau di IGD, kalau di rumah sakit kan makanya ada dokter yang tiket di situ. Ya, walaupun itu dokter umum, tapi ada dokter yang standby. Ya untuk untuk pertolongan pertama. Gitu. Cuma tergantung rumah sakitnya juga sih. Semuanya itu ada. Jadi makanya kalau perawat itu nggak ada hari libur. Oh, berarti nggak masuk terus. Nggak ada. Apalagi kalau Sabtu Minggu. Jadi yang ada itu shiftan. Ya nanti. Tapi kalau memang libur itu misalnya saya kepengen ada keperluan keluarga, nanti bisa komunikasi sama temennya. Mau nggak sih jalan-jalan? Iya. Jadi menurut saya sih jadi orang kesehatan itu susah gampang. Pokoknya Jadi, harus standby. ya benar-benar harus tulus, ikhlas. Apalagi kan sekarang itu tahun 2020 kan kita lagi COVID, lagi marak-maraknya virus corona. Itu memang benar-benar harus ikhlas menjalankan tugas sebagai orang kesehatan kayak perawat itu, dan benar-benar harus menjaga pikiran dan sistem imun, karena kan apalagi kayak saya yang tidak punya keluarga dan anak, jadi harus benar-benar menjaga ini badan dan siap dengan resiko itu, seperti itu. Nanti juga harus itu ya Mbak ya, Kak, harus Kak, kita tuh siap-siap bahwa Kak bisa jadi Mbak Reza sebagai perawat bisa di masa COVID seperti ini tuh bisa kayak kan biasanya itu kayak ada orang yang nggak percaya gitu kan. Kita tuh Kak, harus dikasih pengertian juga kan. Iya, memang harus dikasih pengertian. Tapi memang ada virus itu. Iya. Harus gimana ya? Ya kayak yang para perawatnya itu yaitu tadi dengan menjaga sistem imun tadi. Masalah orang percaya atau tidak itu terserah mereka, kan pemerintah juga sudah memberikan himbauan. Lalu tapi kasihannya para dokter. Bila ada yang tidak percaya kayak keluar nggak pakai masker, nggak rajin cuci tangan, itu kasihan yang udah menjaga gitu loh Kak, yang dinas kesehatannya untuk kan Mbak ya. Iya. Ya semoga juang kita. Semoga masyarakat lebih pintar lagi menanggapi masalah ini. Jadi para perawat, para dokter, para ahli kesehatan itu lebih semangat lagi, terus didukung oleh masyarakat yang ikut menjaga kebersihan, memakai masker keluar rumah, rajin cuci tangan. Itu mungkin sangat membantu mereka para perawat di rumah sakit, karena banyak sekali dokter yang meninggal dan para perawat, orang-orang kesehatan meninggal tanpa yang kita ketahui. Ya.
merawat Iya, orang-orang demi yang merawat orang-orang yang sakit. Kalau bukan mereka yang merawat kan siapa Siapa lagi? Karena memang tugas mereka, tetapi kita juga harus mengerti, jangan ego sendiri, karena mereka kan juga meluangkan waktu, membuang tenaga dengan suka rela, ya, walaupun digaji, cuman itu resikonya itu sangat luar biasa. Ya. nyawa taruhannya. Iya, benar sekali. Jadi baik seperti itu knowledge transfer yang bisa kami ambil dari saudari Mbak Eza. Bapak dan saudara Mbak Eza, terima kasih telah meluangkan waktu. Baik, Ya, sama-sama. Semoga video ini bermanfaat untuk orang banyak. Lalu adik ini lancar menjalankan tugasnya sampai kuliahnya. saya Nabila Tika mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.